Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang fungsi produksi Cobb-Douglas. Sejarah fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas pertama kali diperkenalkan oleh Cobb dan Douglas pada tahun 1982 dalam artikelnya yang berjudul Theory of Production yang dimuat dalam majalah American Economic. Input yang terdapat pada fungsi Cobb-Douglas ini ada dua, yaitu tenaga kerja dan modal, di mana tenaga kerja mewakili sumber daya manusia dan modal mewakili sumber daya alam. Bentuk rumus fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu Y sama dengan A kali L pangkat alfa kali K pangkat beta. Selanjutnya yaitu pengertian fungsi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas yaitu suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel yang satu disebut dengan variabel dependen atau Y, sedangkan yang lainnya disebut dengan variabel independen atau X. Secara matematis, bentuk umum dari fungsi Cobb-Douglas yaitu Y sama dengan A kali X1 pangkat alfa dikali X2 pangkat beta dikali X3 pangkat gamma, di mana Y sama dengan jumlah output, A sama dengan konstanta, alfa, beta, dan gamma adalah koefisien produksi, sedangkan X yaitu variabel independen atau input. Bentuk lain dari fungsi Cobb-Douglas yaitu bentuk log. Log Y sama dengan log A ditambah alfa log X1 ditambah beta log X2 ditambah gamma log X3. Elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input yang digunakan. Besarnya elastisitas produksi sama dengan besarnya koefisien produksi dari masing-masing variabel. Misalnya, X1 sama dengan tenaga kerja dengan koefisien produksi sebesar alfa, maka elastisitas produksi dari X1 sama dengan alfa. Dengan penjabaran, elastisitas produksi X1 sama dengan persentase perubahan dari jumlah output dibagi dengan persentase perubahan dari jumlah input, sama dengan dy per dx dikali x per y. Maka itu akan menghasilkan EPX1 sama dengan alfa. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari fungsi Cobb-Douglas. Yang pertama, penyelesaian relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain. Dapat lebih mudah ditransfer ke bentuk linear. Yang kedua, menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas dan menunjukkan tingkat besaran return to scale. Yang ketiga, elastisitas produksi bisa ditunjukkan oleh koefisien produksi dari alfa maupun beta. Yang keempat, mudah dianalisis dengan cara merubah fungsi Y yang awalnya perpangkatan menjadi linear atau regresi linear berganda. Yang berikutnya adalah kelemahan dari fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang pertama, spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas produksi yang negatif atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, kesalahan pengukuran variabel terletak pada validitas data, apakah data yang dipakai sudah benar atau sebaliknya. Yang ketiga, bias terhadap manajemen. Sulit diukur dalam pendugaan fungsi Cobb-Douglas karena variabel ini erat hubungannya. Kemudian kelemahan yang keempat, multikolinearitas. Masalah multikolinearitas ini sulit dihindarkan. Persyaratan dalam menggunakan fungsi Cobb-Douglas yaitu ada 3. Yang mana yang pertama itu tidak ada pengamatan yang bernilai 0, sebab logaritma dari 0 adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui atau infinite. Yang kedua, dalam fungsi produksi perlu diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan tingkat teknologi pada setiap pengamatan. Terus yang ketiga yakni tiap variabel X dalam pasar perfect computation, perbedaan lokasi atau pada fungsi produksi
seperti iklim adalah sudah tercangkup pada faktor kesalahan atau E. Selanjutnya, pada studi kasus diperoleh tabel yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yaitu 0,975 menunjukkan bahwa variasi faktor produksi usaha tani cengkeh dapat diterangkan oleh variabel bebas sebesar 97,5%, sedangkan sisanya 2,5% diterangkan oleh faktor di luar model. Dan juga diketahui bahwa F hitungnya sebesar 528,724, yaitu lebih besar daripada F tabel 2,347, dan nilai sigma sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa variabel independen yaitu jumlah pohon produktif, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk Ponska, dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi cengkeh di Kecamatan Dako Pamian Kabupaten Toli-Toli. Dan juga dapat dilihat di tabel bahwa T hitungnya itu secara sendiri-sendiri itu juga berpengaruh terhadap produksi cengkeh, dan untuk signifikannya itu semuanya lebih kecil daripada 0,05. Bentuk persamaan matematika sebagai berikut. ln/y sama dengan 0,372 tambah 0,671 x1 tambah 0,120 x2 tambah 0,119 x3 tambah 0,092 x4 tambah 0,074 x5. X1, setiap penambahan jumlah pohon produktif sebesar 1% dapat meningkatkan produksi cengkeh sebesar 0,671%, sedangkan asumsi faktor lain dalam keadaan konstan. X2, setiap penambahan pupuk urea sebesar 1% dapat meningkatkan produksi cengkeh sebesar 0,12% dengan asumsi faktor lain dalam keadaan konstan. X3, setiap penambahan pupuk ZA sebesar 1% dapat meningkatkan produksi cengkeh sebesar 0,119% dengan asumsi faktor lain dalam keadaan konstan. X4, setiap penambahan pupuk Ponska sebesar 1% dapat meningkatkan produksi cengkeh sebesar 0,092% dengan asumsi faktor lain dalam keadaan konstan. X5, setiap penambahan jumlah tenaga kerja sebesar 1% dapat meningkatkan produksi cengkeh sebesar 0,07% dengan asumsi faktor lain dalam keadaan konstan.